Baik, pemirsa di seluruh tanah air, pemirsa setia Damai Indonesiaku, bicara soal pemimpin amanah, nggak usah jauh-jauh, kita selalu melihat kepada Rasul saja. Satu-satunya manusia yang pantas untuk dicontoh dari segala macam bentuk, dari segala macam sisi adalah beliau yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat sukses menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki staf. Staf, tahu staf? Apa arti staf? Staf itu orang-orang yang ahli yang membantu. Ya, itu secara organisasi. Tapi staf di sini punya arti yang berbeda, karena staf di sini adalah sebuah sifat. Ini menjadi modal kesuksesan keberhasilan Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. S-nya apa kira-kira? Siddiq. Wah, ini sudah umum. T-nya apa? Tabligh. A-nya amanah. F-nya fatonah. Staf inilah yang perlu ada di dalam hati, karena staf ini yang akan memanage perasaan, jiwa, spiritual. Artinya apa? Seorang pemimpin kalau kepengen sukses harus bisa ngobrol sama Tuhan. Jamaah bisa ngobrol sama Allah? Bisa ngobrol sama Allah nggak? Bisa. Kalau kita kepengen Allah itu bicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Dan begitu kalau nggak salah ya. Dan kalau kita kepengen kita yang berbicara dengan Allah, maka salatlah kita. Artinya apa? Pemimpin itu harus mau tidak mau, suka tidak suka, ngerti Quran. Karena nanti dari Quran akan lahir sifat amanah, jiwa yang luar biasa, kondisi-kondisi di mana dia mampu mengkondisikan dengan kondisi yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar. Repot kalau pemimpin udah ninggalin sholat. Karena di dalam sholat berjamaah itu seseorang dilatih menjadi makmum kalau dia tidak mampu menjadi imam. Artinya apa? Kemampuan di luar memimpin orang, tapi ketika di hadapan Allah dia diajarkan bagaimana menjadi bawahan. Kan seperti itu. Ya, ini Masya Allah. Jadi kalau seorang pemimpin sudah meninggalkan Quran, meninggalkan salat, maka mohon maaf lahir batin, gak usah bicara amanah. Karena amanah itu adalah bias. Artinya apa? Seorang pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Lihat kemampuan Rasul yang mampu memimpin dirinya sendiri. Dan Rasul itu memimpin dengan hati. Hatinya sering diajak ngobrol ya. Duduk bertafakur. Curhatnya kepada siapa? Curhatnya kepada Allah. Dan tidak pernah khawatir mau ada begini, mau ada begitu. Dan pemimpin yang hebat seperti Rasul, lihat, di saat Rasul terjebak, di saat Rasul disakiti, ditimpukin berdarah-darah sampai giginya tanggal, apa pernah dari mulut Rasul keluar kutukan-kutukan? Tidak pernah. Apa pernah keluar dari mulut Rasul atau permintaan Rasul untuk, ya Allah, saya nggak tahan, turunkan azab kepada umat saya? Enggak, itu Nabi yang dulu. Tapi Rasul tidak. Masih ingat riwayatnya ya? Ketika di Taif kalau tidak salah itu, bahkan turun malaikat penjaga gunung. Rasul, perintahkan kepadaku, aku akan timpakan gunung ini kepada mereka. Lihat hebatnya seorang Rasul karena memimpin dengan hati dan tidak jauh dari Quran dan selalu memohon pertolongan Allah lewat salat. Apa kata beliau? Jangan mereka nggak tahu. Subhanallah. Oh, apalagi ini persis bulan Maulid nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makin kencang. Artinya bukan cuma sekedar cinta, tapi kita juga terus mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Mr. David. Ya, baik, terima kasih banyak Ude. Semoga spirit kita untuk menjadi staff ya, Siddiq, tabligh, amanah
Dan patonah itu senantiasa ada di dalam diri kita, khususnya kita yang menjadi pemimpin ya. Kalau dikatakan jadi pemimpin itu harus menjadi seorang presiden, harus menjadi ketua DPR, ketua MPR, terlalu pici kali. Bahkan di tingkat terendah saja ya, kita bisa loh menjadi pemimpin. Jadi kepala keluarga atau memimpin diri kita sendiri, iya kan? Uje pemimpin, betul, pemimpin istri dan anak. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa terapkan seperti yang disampaikan oleh Uje tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tentunya berharap bisa mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar bisa menciptakan perdamaian di negeri kita tercinta ini. Anda ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Unjuk rasa yang sebelumnya berjalan tertib berujung ricuh. Massa mencoba menemui Kades untuk menyerahkan surat pengunduran diri dengan menerobos barikade polisi. Dengan pengawalan ketat Kepala Desa Paseban, Sunandar, akhirnya dievakuasi ke tempat yang aman untuk menghindari amukan massa. Unjuk rasa ini merupakan buntut kekecewaan terhadap Kepala Desa yang dinilai tidak peka terhadap aspirasi dan tuntutan warganya. Massa menilai keberadaan tambang pasir besi akan mengancam keselamatan warga desa dari bencana alam. Selain itu, keberadaan tambang besi juga merusak kelestarian alam dan keindahan pesisir laut pantai selatan yang selama ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata. Pemirsa yang budiman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita semuanya sudah menyaksikan. Ini tadi bukan sinetron dan bukan cerita biasanya. Itu bukan rekayasa juga, Ustaz. Itu adalah satu berita terkait dengan peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, salah satu desa di Banyuwangi. Itu memang salah satu yang terjadi di negeri kita. Sekalipun juga di negeri kita ada juga seorang, misalnya seorang wali kota, misalnya saya tidak perlu sebut namanya karena nanti dikira kampanye. Beliau sangat sukses memimpin kotanya. Bahkan kemudian bisa menghadirkan perbaikan moral warganya, bisa menghadirkan solusi untuk permasalahan pasarnya, kebersihannya, dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak ada lagi yang berani untuk maju menyanyi dia sebagai calon wali kota berikutnya. Warga mayoritas mutlak lebih dari 90% menginginkan beliau maju kembali sebagai wali kota. Itu juga bagian daripada mozaik Indonesia kita. Ada pemimpin yang mungkin tidak bisa menyerap aspirasi warga dengan baik, mengira bahwa dia sudah dipilih, kemudian dia mengabaikan aspirasi masyarakat, membuat keputusan seperti yang di Banyuwangi tadi. Akibatnya menghadirkan protes dari masyarakat. Tapi ada juga pemimpin seperti wali kota yang tadi, begitu aspiratif, bisa mendengar dari masyarakat, melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama, merealisasikan apa yang dijanjikan pada waktu kampanye, hadirlah damai di kota itu, dan kemudian bahkan tidak ada lagi yang maju untuk menyanyi dia sebagai calon pemimpin yang akan datang. Sekalipun tidak mungkin, harus ada calon karena akan dipilih secara terbuka. Jadi inilah saudara-saudaraku sesuatu yang ada di negeri kita. Dan jelas kita sebagai umat Islam yang adalah merupakan mayoritas penduduk negeri ini, haruslah kita berperan serta untuk terus menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menghadirkan damai bagi Indonesia. Sebab kalau Indonesia kita tidak damai, umat Islam juga yang nanti akan paling dirugikan. Kalau Indonesia kita kacau balau, penuh dengan intrik, penuh dengan kekacauan, chaos, maka ya kita pasti juga akan sulit untuk bisa khusyuk beribadah, kita akan sulit untuk bisa khusyuk bekerja, dan akibatnya kita juga akan nantinya dirugikan. Untuk itulah karenanya penting betul untuk memaknai apa yang sejak dari awal kita bicarakan, bahwa semua yang kita bicarakan ini terkait dengan bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita di dalam menghadirkan pemimpin yang bisa menghadirkan perdamaian. Tadi di depan telah saya mulai dengan bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin begitu amanah dan boleh menghadirkan solusi bagi permasalahan hampir saja membuat perpecahan bangsa, meletakkan Hajar al-Aswad. Dalam bentuk yang lain, kita akan lihat bagaimana Rasulullah, dan kemudian itu diajarkan dalam Al-Quran. Memang tadi telah disebutkan oleh Ustaz Uji, bagaimana beliau menjadi imam. Karena begitu Al-Quran mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Menjadi pemimpin itu adalah menjadi imam. Seseorang yang kemudian telah menjadi pemimpin, dia harus tahu posisinya sebagai imam. Imam itu biasanya berada di amam. Imam bahasa Arabnya dia satu kata dengan amam, dia ada di depan. Karena dia ada di depan, maka dia harus bisa menjadi tauladan. Dia harus bisa menjadi pengayom. Karena menjadi imam, maka dia pun harus mengerti betul bahwa dia tidak berjalan sendirian. Ada yang harus diayomi, itulah para makmum. Dan bahkan Rasulullah pernah mengingatkan,
seorang pemimpin yang kemudian enak saja menjadi imam dan membaca surat sepanjang-panjangnya karena dia keasikan jadi imam, itu ditegur oleh Rasulullah karena ada aduan dari seorang masyarakat. Dan Rasulullah mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kenapa anda menjadi membuat fitnah begini? Kalau anda menjadi imam, lihatlah bagaimana makmum anda. Dan apalagi kalau makmum itu memang menegur sang imam. Sang imam harus betul-betul ingat bahwa ia menjadi imam karena ada makmumnya. Karena kalau sendirian tidak ada makmum, dia tidak bisa menjadi imam gitu ya. Imam karena ada makmum. Apalagi dalam konteks bahasa Arab, yang namanya imam itu juga sesungguhnya satu kata dengan bentuk daripada kata objeknya, yaitu menjadi makmum. Karenanya menjadi imam, suatu ketika menjadi makmum, makmum bisa menegur imam, imam mendengarkan makmum, hadirlah damai di jamaah sholat daripada imam dan makmum itu. Subhanallah. Yang lain juga misalnya kita lihat bahwa Rasulullah memberikan kepada kita bagaimana pemimpin yang bisa menghadirkan damai. Salah satu diantaranya adalah kalau dia betul-betul memerankan diri sebagai khalifah. Karenanya Al-Quran menegaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu bukan sekedar wakil Allah di muka bumi, tapi khalifah adalah juga pemimpin yang mampu menghadirkan regenerasi kepemimpinan. Karenanya dia tidak pernah kemudian menumpuk kekuasaan untuk dirinya saja, merasa bahwa dirinya akan hidup abadi, dan kemudian tidak akan mati, dan kemudian tidak bisa digantikan oleh siapapun. Seperti Firaun ya, Pak? Seperti Firaun. Dan ketika dia meninggal, kemudian kacaulah bangsa itu karena tidak ada lagi kepemimpinan berikutnya yang melanjutkan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah ganti menggantikan, mengkaderkan kepemimpinan bukan sekedar untuk anaknya, bukan sekedar untuk keluarganya, tapi ini ada sesuatu yang merupakan amanah. Kalau itu dilakukan, pastilah akan hadir damai. Karena masyarakat tahu bahwa pemimpinnya ternyata begitu bijak. Dia sudah berpikir tentang masa depan, berpikir yang sangat luas, tidak kepentingan dirinya, keluarganya, pribadinya, kepentingan golongannya, dia berpikir tentang kepentingan negaranya. Damai itu pasti terjadi. Rasulullah juga menyampaikan tentang pemimpin yang menghadirkan damai adalah pemimpin yang betul-betul mempunyai kepedulian terhadap rakyatnya. Karenanya relasi antara rakyat dan pemimpin adalah relasi riayah. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata-kata rakyat. Ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rakyat diambilkan dari bahasa Arab, yaitu ra'iyah. Sesungguhnya pemimpin pun juga mestinya diambilkan dari bahasa Arab, yaitu ra'i. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masalahnya dalam konteks kita, rakyatnya pakai bahasa Arab, rakyat, pemimpinnya pakai bahasa Indonesia, yaitu penguasa maupun pemerintahan. Penguasa kadang-kadang yang hadir adalah pokoknya saya yang berkuasa. Lupa bahwa dia harusnya pemegang amanah dari rakyat. Relasinya harusnya adalah riayah. Riayah itu adalah peduli dengan yang dipimpinnya, peduli dengan yang memberikan amanah kepada siapa yang memimpin itu. Karena dia adalah seorang pemerintah, maka yang ada dalam benaknya dia memerintah. Tidak mendengar daripada rakyatnya tentang bagaimana kemudian riayah itu bisa terjadi. Itu pemimpin dan Rasulullah sebagai seorang ra'i dan ra'iyah. Yang terakhir, pemimpin yang bisa menghadirkan damai adalah kalau ia betul-betul ada seorang yang efektif melakukan kepemimpinannya. Karena pemimpin disebut. Jadi pemimpin yang efektif menjalankan kepemimpinannya. Boleh dilanjutkan lagi nanti, Ustaz? Bisa. Buat Anda yang penasaran ingin tahu kelanjutannya, sambil nanti kita mendengar kesimpulan dari Ustaz Jeffrey. Jangan kemana-mana. Subhanallah, pemimpin itu memegang amanah dari rakyat. Seharusnya pemimpin adalah rakyat, dan pemimpin harusnya mendengarkan rakyat. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Yang dirahmati Allah SWT, jadi sedikit melanjutkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Pemimpin yang akan bisa menghadirkan damai bagi bangsa, bagi negara, bagi Indonesia juga adalah pemimpin yang efektif melaksanakan peran kepemimpinannya. Karenanya dalam kosakata hadis, pemimpin juga disebut sebagai amir. Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita bertiga, maka jadikanlah salah satu di antara Anda sebagai amir Anda. Amir, maka ada ungkapan Amirul Mukminin. Dalam bahasa Arab, amir artinya adalah seseorang yang bisa memimpin dan memerintah dengan baik, dengan benar, dengan tegas, karena dia berada dalam kebenaran. Tetapi dalam waktu bersamaan, amir artinya juga adalah orang yang makmur, artinya yang juga bisa diingatkan, bisa diperintah oleh rakyatnya, oleh kawan-kawannya, oleh para penasihatnya. Supaya dengan demikian maka yang disampaikan Prof. Mahfud tadi, keadilan itu bisa betul-betul ditegakkan. Hukum bisa betul dihadirkan dengan adil, karena ada relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, saling mengingatkan, sehingga hadirlah suatu kebijakan yang membawa kepada kebaikan bagi bangsa dan bagi negara. Dan itu yang saya kira kita selalu harapkan, karena kita ingin Indonesia kita, yang Indonesia di dalamnya adalah umat Islam adalah mayoritas mutlaknya, di negara yang betul-betul selalu damai,
Karena dengan damai maka kita akan menghadirkan betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Silakan. Amin. Subhanallah, luar biasa. Kita rindu sebetulnya melihat para pemimpin kita bisa bertausiah. Tadi guru kita Ustaz Mahfud, boleh dipanggil Ustaz ya? Subhanallah, hadis, ayat-ayat Quran begitu sangat luar biasa disampaikan ya. Kalau Pak Kiai Nur Hidayat Wahid, wah itu beliau tidak usah ditanya lagi. Beliau adalah seorang murabbi. Pak Marzuki juga begitu. Ternyata beliau punya kampus, Pak, di Palembang kalau tidak salah ya, mulai dari SD sampai university. Luar biasa, subhanallah. Baik, sebagai sebuah kesimpulan sederhana, seharusnya kepemimpinan itu layaknya piramida terbalik. Piramida terbalik. Jangan seperti betul-betul piramida. Kalau betul-betul piramida, akhirnya yang satu paling atas duduk dengan begitu sangat luar biasa, kita semua menjadi penopang bagi dia. Seharusnya dibalik itu, dia yang satu di bawah, kita ini adalah raja-rajanya. Ingat, pernah lihat Monas? Pernah lihat Monas? Kira-kira emasnya bakal bertengger di atas. Kalau tidak ada pondasi di bawah, kira-kira bakal berdiri tidak? Tidak akan. Lihat pondasi di bawah lebih lebar. Itu Monas disebut Monas karena ada beban yang membebani di bawahnya. Kita ini adalah rakyat. Seperti kata beliau, tidak akan mungkin ada pemimpin gitu kan tanpa adanya kita semua. Ini Masya Allah. Kalau kita bicara pohon, tidak akan sempurna disebut satu pohon tanpa akar, tanpa batang, tanpa daun, tanpa bunga, dan tanpa buah. Mari sama-sama kita bersatu membangun bangsa ini. Insya Allah, mudah-mudahan dengan sifat optimisme akan melahirkan baik sangka. Tapi sifat pesimisme akan melahirkan buruk sangka, di mana buruk sangka ini tidak akan membuat seseorang menjadi maju. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari bermacam bara bahaya karena ulah perbuatan kami. Karena janji sumpah di atas Al-Quran, mungkinkah ini mengundang azab darimu, ya Allah? Ya Allah, ataukah dengan kebohongan dan kemunafikan kami yang menyebabkan bencana di sana sini? Ampunilah ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang menuju ridha-Mu. Jadikan negara kami negara yang aman, negara yang aman, damai dan sejahtera, ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari segala macam bencana yang silih berlalu. Ya Allah, di ulang tahun TV1 yang kedua ini, ya Allah, jadikanlah TV1 ini TV yang membawakan keberkahan, ya Allah. TV yang akan berguna bagi nusa dan bangsa, TV yang akan menyajikan keridhaan-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rahman, Engkau saksikan perbuatan kami di depan manusia. Kau bisa mengatakan, kami bisa menyatakan diri kami bersih, tapi tiada yang luput dari pandangan-Mu, ya Allah. Tiada yang luput dari pandangan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami jalan keluar, ya Allah. Berikan kami ketenangan jiwa raga kami untuk menuju ridha-Mu. Ya mujibas sa'ilin wa ya khairan nazirin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan TV1 yang ke depan membawakan dampak positif buat negara, nusa dan bangsa serta agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV1 dimanapun saja berada,
Semoga kita benar-benar bisa merubah nasib bangsa kita menjadi yang lebih baik seperti Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan juga bagi para pemimpin perlu harus merenungkan juga apa yang terus dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 91, karena Anda telah bersumpah di hadapan Allah dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Semoga senantiasa kita selalu memperbaiki diri kita, dan dalam rangka ulang tahun TV One ini kita juga berharap semoga TV One selalu mengabarkan kebenaran terdepan tentunya bagi kita semuanya. Saya David Alik undur diri, sukses selalu untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa menjalankan syiar kita agama Islam, ya. Rabbana afrik alaina sabrun wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.